Jangan main kayu lah di Republik ini. Ayolah kita saling membuka diri, saling berdiskusi, barangkali ada hikmah. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirlah bangsa ini. Kalau bicara tentang diri sendiri, berapa lama sih kita akan hidup lagi kan? Saya tentu saja tidak bermaksud membela PKI, dan apalagi mengatakan PKI itu benar. Tidak. Dan saya tidak mengatakan bahwa PKI itu tidak terlibat. Keterlibatan PKI di dalam G30S65 itu sahih adanya. Tetapi pertanyaannya itu adalah, apakah PKI memang otaknya? Sobat Leader, kembali kita berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Seperti biasa, saya didampingi tokoh-tokoh penting di Republik ini yang selalu saya sapa My Leader. Selamat datang Bang Yusron Isra. Terima kasih. Terima kasih sudah mau datang di Leader. Dan Sobat Leader, setiap akhir September kita seolah menonton drama lama. Ada kudeta, ada pengkhianatan, ada pahlawan, ada penguasa. Bedanya di film kita tahu siapa sutradaranya. Tapi di tragedi 65 sampai 60 tahun lebih sutradaranya masih kabur. Nggak jelas siapa nih sutradaranya. Rakyat jadi penonton yang setia, tapi tak pernah dapat tiket masuk ke ruangan kebenaran. Nah, hari ini kita akan sedikit membongkar semacam satir sejarah bersama seorang doktor ilmu politik yang menguasai pertahanan, politik, ekonomi, pertahanan, dan diplomasi. 65 tahun itu sejarah propaganda atau justru sinetron politik bangsa? Yang jelas itu adalah sebuah drama yang besar, sekaligus juga drama, ya tragedi, sekaligus juga mungkin komedi. Nomor kata ada yang lucu-lucunya di dalam itu. Nah, jadi kita mungkin melihat peristiwa tahun 65 itu, ya kita menangis, tetapi kadang-kadang ada yang lucu yang membuat kita tersenyum, bukan mentertawakan peristiwa itu, tetapi di dalam kejadian-kejadian itu, saya rasa banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat kita, apa betul begitu? Gitu kan. Nah, jadi kita paham bahwa 30 September tahun 65 itu, ini pada tahun sekarang ini, genap berusia 60 tahun. Ya. Jadi peristiwa sejarah itu sudah amat silam, tetapi tetap belum amat jelas. Seperti Abang katakan tadi, siapa sutradaranya? Nah, bahkan juga kita belum tahu sebenarnya apa dan mengapa peristiwa itu. Iya. Kita sebagai bangsa tentu tidak mungkin hidup di dalam kebingungan. Ya kita sudah, katakan sudah cukup tua lah, Abang juga begitu, saya pun juga begitu. Ya. Berapa lama lagi lah kita hidup di sini? Betul. Nah, tetapi bagaimana generasi yang akan datang ini, ya, supaya mereka bisa melihat, oh inilah sejarah itu. Nah, itu perlu ada simpul sejarah yang benar. Kita paham bahwa selama tahun 65 sampai 98, katakanlah 30 tahun, itu kita sulit untuk berbicara di luar apa yang telah dipatok oleh pemerintah. Versi G30S itu adalah versi kebenaran sejarah yang tunggal, mutlak, dan final. Itu kan yang dulunya. Iya. Dulu mana mungkin kita bisa berbicara seperti begini. Iya, betul. Nah, padahal kalau kita bicara tentang bangsa, ayolah kita saling membuka diri, saling berdiskusi, barangkali ada hikmah. Eranya juga berubah juga. Ya, nah, tahun 98, kemudian keterbukaan itu mulai ada. Bahkan buku sejarah pun yang diajarkan di SMA, paling tidak yang terakhir yang saya punya di rumah saya itu adalah buku sejarah untuk SMA kelas 3, terbitan tahun 2024 atau 24, itu dikatakan versi G30S itu ada 7 versi saat ini. Jadi bukan lagi versi tunggal,
sebagaimana diajarkan di sekolah pada zaman pemerintahan Orde Baru itu. Banyak versi dan semua itu diakui. Bahkan juga kalau dulu wajib mengatakan G30S garis miring PKI, sekarang tidak ada kewajiban lagi. Jadi G30S saja. G30S. Gerakan 30 September. Ya. Saya lebih sepakat mengatakan G30S saja karena saya menulis novel. Mungkin ini, ini menarik buku 3 ini. Iya, saya kasihkan ke Abang. Ya, ini. Jadi Sobat Leader, saya undang Bang Yusron ini ke Leader karena saya baca di media sosial beliau menerbitkan sejumlah buku, dan pertanyaan saya pertama kepada beliau adalah kenapa dia memilih nulis soal masalah tragedi 65 gitu, sementara orang-orang kayaknya nggak berani lebih menjauhi bercerita tentang itu walaupun dia tahu mungkin. Ini abang bukunya mau kasih saya nih. Iya, saya kasihkan. Jadi ini. Jadi saya tunjukin dulu. Ini ada novel-novel yang beliau tulis ini, mungkin baru di launching. Nyanyian Bisu dalam Orkestra Bayang-Bayang. Ada kedua yang juga sudah di launching ini, Nyanyian Bangsa Cacing dalam Orkestra Dusta. Dan kemudian ada buku tentang Irian Barat. Jadi buku ini akan kita mungkin menjadi bahan referensi kita, Bang. Dan jadi itu pertanyaan yang sebelum kita lanjut ya. Saya tuh kenapa saya tanya ini? Karena biasanya kalau orang mau menulis sesuatu, mau meneliti sesuatu sampai apalagi di ruang publik, itu orang tahu siapa sih dia, ya kan? Kalau dia itu kucu-kucu nggak bicara itu pasti diserang. Lu tahu apa lo? Ya kan? Apa motivasi Anda menulis ini? Sederhana saja, ingin meluruskan sejarah. Seperti tadi saya katakan, sudah cukup tua lah kita ini. Bagaimana generasi ke depan itu? Sejarah itu jelas harus mempunyai simpul yang paling tidak disepakati secara bersama. Nah, kalangan sejarawan, mungkin juga kalangannya lebih luas. Jadi kita tidak bisa mematok inilah kebenaran. Awas kalau ngomong di luar ini, kamu begini. Ya kita ini kan hidup berbangsa. Jangan main kayu lah di Republik ini. Marilah kita buka hati, ya, buka diri, ya. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirlah bangsa ini. Kalau bicara tentang diri sendiri, berapa lama sih kita akan hidup lagi kan? Nah, dari situlah saya berpikir sejarah ini penting untuk diluruskan. Saya tamatan ilmu politik, pernah menjadi wartawan Kompas selama 10 tahun di Tokyo sana, dan saat ini saya kuliah lagi untuk jurusan sejarah. Saya sudah punya 2 S2, 1 S3, 1 S1, tapi saya kuliah lagi S2 untuk belajar sejarah. Karena saya ingin tahu metodologi sejarah dan saya ingin memandang sejarah itu secara lebih baik dan lebih benar. Dan jadi niat saya adalah untuk meluruskan sejarah itu, sejarah G30S itu. Saya tentu saja tidak bermaksud membela PKI, dan apalagi mengatakan PKI itu benar. Tidak, saya tidak mengatakan PKI itu benar, dan saya tidak mengatakan bahwa PKI itu tidak terlibat. Keterlibatan PKI di dalam G30S 65 itu sahih adanya. Tetapi pertanyaannya itu adalah, apakah PKI memang otaknya? Nah, nanti kita bedah nih. Iya, pertanyaannya di situ. Pertanyaan di situ ya. Jadi Sobat Leader, mungkin saya agak harus jelaskan dulu siapa nih Yusron Isra. Jadi Bang Yusron ini pernah menjadi sekolah S1 di sarjana di hubungan internasional di UI, kemudian S2 juga di UI ilmu politik, kemudian S3 di Jepang ya. Itu ambil ekonomi pertahanan. Ambil ekonomi internasional. Ekonomi internasional. Dan ambil juga lagi S2 di Jepang itu. Ya, S2 juga di Jepang ya. Ini linear ya. Iya. Dan beliau juga akhirnya juga jadi dubes kan di Jepang. Berapa tahun? 3 tahun ya? Ya 3 tahun lebih lah. Ya. Dan 3 tahun dan lebih dikenal lagi adalah beliau Bang Dr. Yusron ini adalah adik dari Profesor Dr. Yusril Isya Mahendra. Hanya beliau nggak pakai Mahendranya. Isra aja. Isra itu nama bapak ya? Ya, Idris Haji Zainal Ahmad. Idris Haji Zainal Ahmad. Ya. Jadi ini tokoh masyumi dari itu kenapa bangun PBB gitu. Beliau juga pernah DPR. Ya.
mimpin fraksi ya. Komisi 1. Mimpin Komisi 1 Ya. di DPR era mungkin tahun 2004-an itu ya. Iya, 2004-2009. 2004-2009. Yang Anda tahu tentang PKI dalam buku ini, hasil penelitian Anda tuh apa sesungguhnya yang menjadi baru, yang ingin Anda ungkapkan tuh apa? Jadi begini, saya melihat begini, kalau tentulah peristiwa G30S65 itu banyak maknanya, Ya. tapi kalau kita sederhanakan, G30S65 itu adalah jatuhnya pemerintahan Bung Karno Ya. dan naiknya pemerintahan Soeharto. Itu anunya. Nah, kemudian kalau kita tarik di belakang, apakah itu peristiwa yang berdiri sendiri? Di dalam ketiga novel ini, terutama novel yang pertama, Irian Barat, saya tidak mengatakan G30S itu adalah peristiwa tunggal. Di belakang itu ada sesuatu. Nah, mungkin orang heran, mengapa nulis buku trilogi, tapi kok Irian Barat gitu. Ya. Dan pembunuhan Kennedy. Ya. Nah, di dalam buku itu, dan saya menulis novel bukan berhayal-hayal saja. Saya betul-betul melakukan riset, jadi novel saya mempunyai daftar referensi dan catatan kaki, Ya. sehingga sedapat mungkin apa yang saya katakan itu benar dan Bisa mendekat. menjadi Itu. referensi, Ada kan? referensinya. Nah, mengapa saya menulis novel? Itu gaya penulisan saja, supaya barangkali orang lebih merasa enak mencernanya, merasa tertarik dan seterusnya. Tetapi jalan cerita yang saya tulis itu sesuai dengan referensi sejarah. Bahwa novel ada fiksi, ya pastilah ada fiksinya. Tetapi sejauh saya bicara tentang sejarah, saya tidak membelokkan sejarah, karena seperti kita katakan tadi, justru maksud saya itu adalah untuk meluruskan sejarah itu. Nah, kalau kita melihat ya awal dari peristiwa G30S, kita lihat zaman Bung Karno. Ya. Saya tidak pernah ketemu dengan Bung Karno itu, masih terlalu kecil waktu itu. Saya lahir tahun 58. Waktu peristiwa G30S ini pun juga saya baru kelas 1 SD, masih di kampung. Nah, kita melihat pada masa silam itu betapa hebatnya Bung Karno itu, ya, ditakuti oleh dunia. Nah, ini menjadi latar belakang G30S. Saya akan uraikan. Ya. Jadi tahun 55 kita bikin konferensi Asia Afrika, kemudian disusul oleh gerakan non-blok di Beograd, mungkin 1 atau 2 tahun kemudian. Nah, itu semakin naik Bung Karno dan Indonesia ini di dalam suasana perang dingin. Amerika amat tidak welcome terhadap negara yang pokoknya kalau tidak berada di kubu saya berarti musuh saya. Kan itu prinsip yang diterapkan oleh Eisenhower, Truman dan seterusnya. Nah, kita mengatakan tidak, kita non-blok, tidak kiri, tidak kanan. Ya, walaupun sekali kita condong ke kiri, condong ke kanan, ya itulah politik luar negeri bebas aktif itu. Nah, jadi kita melihat bahwa Amerika itu merasa gentar dengan Indonesia, gentar dengan Bung Karno itu. Tadi saya sudah katakan konferensi Asia Afrika, non-blok, lalu kemudian Bung Karno itu pernah membuat PBB tandingan, CONEPO, Conference of New Emerging Forces. Itu gedung DPR, sekarang ini kan itu kantor CONEPO. Ribut-ribut soal olahraga, Bung Karno bikin GANEPO, Game of New Emerging Forces, tandingan bagi Olimpiade. Nah, bikin lagi poros Jakarta, Peking, Pyongyang, dan segala macam, berdikari. Ini amat meresahkan Amerika. Amerika berpikir, Indonesia ini amat penting, ya, dari segi geografisnya, letaknya, lalu sumber daya alamnya, ini penduduknya yang besar, ya, yang insya Allah kalau dididik dengan baik akan menjadi sebuah kekuatan. Sementara ini Soekarno dianggap liar, tidak sejalan dengan keinginan Amerika. Bagaimana cara menekuk Soekarno dan menguasai atau bila perlu menghabiskan Indonesia ini? Itu pertanyaan yang sejauh yang saya teliti, itulah pertanyaan paling besar yang dimiliki oleh Amerika. Lalu untuk menjatuhkan Bung Karno, banyak hal yang telah dilakukan. Sejak peristiwa Cikini, Bung Karno dilempar pakai granat, alhamdulillah nggak mati kan, tidak meninggal. Nah, lalu dikirim pula cewek sebagai intel kan waktu itu oleh CIA, Pete Patrice atau semacam begitu namanya, tapi juga enggak kena. Barangkali cewek itu kehilangan banyak, tapi Bung Karno tidak kehilangan apapun kan. Ya, kan dipasang untuk kekasih gelap Bung Karno, rencana CIA begitu kan. Bung Karno tidak mau. Kan Bung Karno kan kayak Don Juan gitu kan. Iya, dan beliau perempuan semua suka. Semua suka. One day katanya, Bung, ada cerita sama oleh mungkin tahu Wiratno Sukito. Itu tokoh budaya era Bung Karno itu. Waktu dia cerita, Bung Karno itu waktu pidato di University of Hawaii, dia begitu masuk gagahnya dia ke podium itu,
ada mahasiswa cium dia. Ya. Habis pidato dia turun. Ketemu lagi cewek itu. I return your kiss because in my country. Dia kembalikan kan? Nggak laut kan, nggak boleh gitu. Cium sekali lagi dia. Cium lagi. Alasnya mengembalikan. Nah, saya nggak tahu apa itu cium di bibir atau cium di bibir. Jadi disitulah kita bisa melihat betapa hebatnya diplomasi beliau, gitu kan. Nah, jadi itu posisi Soekarno amat tidak menyenangkan bagi Amerika. Lalu apa lagi yang dilakukan? Bikin video, kalau bahasa sekarang video, zaman dulu film ya. Iya, iya. Film atau video porno palsu yang menggambarkan Soekarno adegan tempat tidur dengan pramugari Rusia. Semua itu nggak kena. Soekarno tetap gagah, tidak jatuh. Bahkan di dalam novel Irian Barat ini saya katakan bukan menjatuhkan nama Soekarno, itu masalah video itu, malah di negara-negara Asia Afrika Soekarno naik power, naik daun, membalas dendam wanita-wanita kami yang dulu barangkali pernah diinikan oleh bangsa kulit putih. Soekarno makin ngetop. Itu CIA salah langkah. Mungkin awal take over Irian Barat itu. Memang di sana juga. Arahnya. Iya, arahnya. Nah, tadi saya katakan ini banyak kepentingan Amerika, dan salah satu juga yang paling utama itu adalah masalah emas di Papua. Emas terbesar di dunia. Semua ada, saya catat berapa deposit, saya ceritakan dalam novel ini, dan ada catatan kakinya. Jadi Amerika ingin menjatuhkan Indonesia, menjatuhkan Soekarno dengan beberapa cara tadi, tapi tidak berhasil. Nah, yang terakhir itu Amerika ikut dalam PRRI Premesta tahun 58, pas saya lahir. Tujuannya apa? Ya, kalau PRRI Premesta menang, Indonesia terbelah tiga. Berarti kan Indonesia tergerus, kekuasaan Soekarno menciut. Tapi PRRI dan Premesta pun juga, di dalam PRRI dan Premesta itu Amerika pun juga gagal, dan mereka kata pemberontakan itu gagal. Disitulah Amerika mulai motak-atak. Kalau begitu Indonesia itu tidak bisa dirusak dari luar. Maka kita coba rusak dari dalam. Ya, itu kan strategi intelijen kan, selalu mainkan dari dalam kan. Betul. Kalau nggak bisa langsung, diplomasi penghancuran dari dalam. Ya. Kan? Apalagi era yang kayak sekarang ini. Kan? Ya. Nah, bahkan pada tahun setelah PRRI Premesta itu pun CIA mulai merubah strategi. Mulai bermanis-manis ya, melakukan bantuan militer, kerjasama militer dan macam, masuklah itu CIA melalui Guy Pauker dari Rand Corporation, konsultan CIA, itu masuk ke Seskowat. Lalu ya ceritanya sih kerjasama ya, pendidikan dan semacam. Sebenarnya dari situlah itu CIA itu merasuki dan mencekoki alam pikiran bangsa ini. Ini menarik. Sampai di sini, Bang Yusron, memang kalau kita baca buku-buku, kalau nggak salah teorinya Herbert Fate, kan ada gambaran segitiga itu. Hubungan Soekarno dan tentara baik. Soekarno dan PKI baik. Tapi PKI dan tentara kan begini. Ya, segitiga yang rapuh. Segitiga rapuh kan. Jadi kalau kita perhatikan segitiga rapuh ini, hubungannya kan politik ya. Iya. Tapi dendam itu sampai hari ini, kalau kita lihat para jenderal itu kalau ngomong, wih kayaknya kalau kita berdebat bisa digubukin itu. Kayaknya itu udah prinsip bahwa ini harus tidak boleh ada sedikit pun ada semacam penemuan lain. Ya, walaupun tidak seharusnya demikian. Marilah kita berbicara terbuka demi bangsa ini. Ya, demi generasi ke depan itu mempunyai gambaran yang benar tentang sejarah bangsa ini. Kalau kita berbicara tentang masalah PKI dan TNI, terutama Angkatan Darat, itu sudah sejak lama sekali. Tahun 46 itu pemberontakan Madiun. Itu kan ditulis sebagai pemberontakan PKI Madiun. Tunggulah, PKI ada di situ, saya tahu. Ada mungkin Semaun. Ada siapa? Darsono. Muso. Darsono, Semaun dan Darsono itu bukan? Semaun ya? Semaun dan Muso. Muso ya? Ya, ada di sana. Tapi kan ceritanya itu di close up menjadi pemberontakan PKI. Kan padahal banyak hal lain kan yang menjadi latar belakang peristiwa Madiun itu. Antara lain adalah masuknya tentara Siliwangi ke Jawa itu. Untuk mengamankan Republik setelah perjanjian Renville, ya, ibu kota kita pindah ke Jogja untuk mengamankan ibu kota, masuklah tentara dari Siliwangi itu.
Tentara Jawa melihatnya itu sebagai masuknya orang tentara Sunda ke tempat kaminya tersingkir. Sudah begitu Nasution pula yang pimpin kan, Batak pula, Sumatera pula kan begini kan. Nah, jadi kekecewaan itu muncul, lalu kemudian juga restrukturisasi atau reorganisasi TNI yang dilakukan oleh RRA. Itu kan kekecewaan itulah yang menimbulkan peristiwa Madiun itu, bahwa PKI ada di situ itu benar. Nah, jadi kembali tadi ya, kalau kita kembali ke masalah tadi Amerika dan G30S. Ya, ujung-ujungnya keterlibatan Amerika itu kan berujung pada peristiwa G30S ini. Ya. Tapi sebelum lanjut, Bang Yusron, PKI itu binatang apa ya? Kalau yang saya tahu saya itu partai, partai dia. Ya. Partai hanya namanya Komunis Indonesia. Ya. Kan partai kan nggak gampang itu satu kekuatan demokrasi kan. Jadi saat itu ya, sebenarnya ini juga inilah salah satu keanehan sejarah ya. PKI pada saat itu, pada saat dihabisi oleh Pak Harto itu adalah partai yang sah. Belakangan Pak Harto membatalkannya kan, melalui DPR dan MPR yang telah dirubah susunnya diganti orang yang semacam kan. Jadi PKI ada partai sah. Pada saat itu saya sekali lagi tidak membela PKI dan bukan apalagi mau memuji dan mendukungnya, tidak. Tetapi saya ingin meluruskan, katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Saya bukan orang PKI, saya orang Masumi. Nah, jadi mari kita lihat. Jadi PKI sebagai sebuah partai tidak mungkin melakukan kudeta. Cobalah bayangkan, salah satu partai yang ada sekarang kudeta, apa masuk akal partai kudeta? Pakai apa? Pakai golok-golok jangan enggak ini. Nah, lalu katanya ideologinya menyusup masuk ke dalam tentara-tentara ini. Itu betul, tapi sejauh mana yang bisa disusupi itu? Nah, dan caranya bagaimana memasukinya ini? Ada tokonya si Sam Kamaruzaman, itu ada. Memang beberapa dari tentara, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara itu tersusupi oleh. Tapi tentara itu kan dokternya kan kuat, dia nggak mudah disusupi oleh kekuatan ideologi apapun karena mereka tuh dididik, dilatih untuk. Tetapi tentara juga kan kadang-kadang manusia. Excuse-nya. Di kalangan angkatan darat itu sendiri, kalau sejauh yang kita baca, dan ini bukan pendapat saya, itu kan ada ketidakcocokan, katakanlah antara tentara borjuis yang berbahasa Belanda dan semacam dengan tentara-tentara yang jenis-jenis Soeharto ini kan. Jadi bahkan kalau kita bicara Colonel Paper misalnya, ya ini kan G30S itu adalah konflik internal tentara itu sendiri. Tapi di-ban dia. Iya, di-ban, tapi terserah di-ban kebenaran atau kebenaran. Benaran. Ya. Jadi konflik internal angkatan darat. Nah, jadi kalaupun dikatakan bahwa PKI ada di situ, ya PKI kembali lagi seperti peristiwa tahun 46 pemberontakan Madiun itu, PKI memang ada di situ. Tapi apakah dia pelaku utama? Begitu juga dalam G30S 65 itu. Jadi kalau kita tarik ulur, benang sejarahnya ini, setelah kekalahan Amerika dalam Perang dan Permesa itu dia masuk ke dalam. Masuk melalui seskuad, ya, mulailah bikin ini. Bahkan pola-pola itu sekarang masih sama seperti dulu. Saya tidak tahu kondisi sekarang, tetapi yang amat disayangkan menurut saya kan itu selalu Presiden Prabowo kalau pidato kan ya penyusupan apa dari mau makar sebagai dari upaya dari kalau luar. Kita berbicara penyusupan, ya saya rasa tembok Berlin zaman saya di DPR dulu udah runtuh kok. Patung Lenin udah lama dikaret dan dibuang. Saya pikir itu sebuah trauma yang ketakutan terhadap diri sendiri. Kalau kita takut disusupi oleh komunis, mengapa tidak takut disusupi oleh CIA itu? Itu yang Anda bilang bangsa cacing itu. Nah, pada akhirnya saya mengatakan begitu. Justru perusakan yang terbesar atau kerusakan yang terbesar dari G30S itu, tentu kita berduka tewasnya 6 jenderal, lalu sekian juta atau ratus ribu korban nyawa yang hilang, tetapi juga ada yang harus kita dukakan, kita sedihkan, itu adalah rusaknya alam pikiran bangsa kita ini. Dan menurut saya, masuknya CIA, masuknya Amerika ke Indonesia itu justru itulah yang dituju, dan tujuan utama itu bukan saja hanya takut dengan Soekarno, tapi agar Indonesia tidak bangkit lagi sebagai bangsa yang besar. Bagaimana? Rusak alam pikirnya. Nah, berarti kita ini kan harus jaga supaya jangan kebobolan itu ya dari penetrasi asing lewat agen-agen itu. Dan mungkin sudah sejak tahun 65 itu udah kebobolan. Dari itu kan kita salahin orang lain, dia nggak bisa bertanggung jawab nggak? CIA itu kita tuduh dia.
dia tidak akan mau. Tapi kan bukti-buktinya jelas. Dan itu kan selalu kita di sini kalau ngomong kan ini CIA. Jadi salah satu bukti yang paling jelas ya keterlibatan CIA itu kalau dalam PRRI Permesta itu kan tertembaknya pilot CIA si Alan Pope itu di perairan Ambon, disandera 4 tahun oleh Soekarno, dan kemudian datanglah waktu Amerika sudah berganti presiden. Kennedy itu orang baik lah menurut saya dibanding Eisenhower dan Truman dan yang sebelumnya. Nah, pada akhirnya ditebus lah itu kan si Alan Pope itu untuk dikembalikan ke Amerika dan membayar kompensasi antara lain jalan bypass Ahmad Yani ini kita harus tahu itu kompensasi Amerika atas Alan Pope, dan kemudian juga kita dikasih pesawat Hercules yang bisa jadi satu kuadron Hercules itu. Banyak lagi bantuan-bantuan yang lain. Dari situ kita jelas melihat bahwa Amerika terlibat, CIA terlibat itu udahlah. CIA berarti pemerintah dong. Ya CIA termasuk pemerintah kan mendapat advantage kan itu. Iya, mendapat advantage. Dan kita tahu kan itu kalau dilihat di dalam Amerika sendiri si Allen Dulles itu kan direktur CIA, abang dia John Foster Dulles itu Menlu Amerika zaman itu kan. Dua orang itu yang mengendalikan politik. Berarti dia udah di dalam dia mainkan semua. Dan bekerja sama dengan apa namanya? Tapi kepentingannya mereka apa di Indonesia? Potensi alam atau apa? Emas di Papua? Kalau resminya Amerika sendiri tentu tadi ya posisi strategis Indonesia, kayanya sumber alam. Bahkan Kennedy pun juga tertarik dengan sumber alam, tapi bukan dengan cara seperti yang mau dilakukan oleh Rockefeller dan segala macam itu. Tapi menarik nih Bang Yusron, peristiwa 65, tragedi yang saya selalu sebut tragedi 65 itu, Soekarno tumbang. Soekarno di Wisma Yasokan, sampai meninggal kayaknya ya. Anak-anaknya nggak boleh sekolah. Ini kejam, kalau mau dibilang kejam juga ya. Bahkan nggak bisa jadi presiden, kan TAP MPR dianggap Soekarno terlibat PKI. Padahal kalau kita lihat langkah-langkah Soekarno, kan saya meneliti juga kan, langkah ke Beijing, ke Rusia, ke Soviet waktu itu, langkah ke Washington, ya kan. Dia bagi waktu yang mereka mau kalau ke Rusia aja, kalau jadi kelihatan musuhnya. Soekarno kan non-blok, dia tidak mau kelihatan dia berpihak pada siapa, kan begitu. Tapi sebagai sahabat dia datang kan begitu. Nah tapi kok pada akhirnya kok korban itu, padahal ini diplomasi menarik kalau sisi diplomasi ya. Tapi kenapa akhirnya jadi tragis ya Bung Karno ini? Ya tadi saya katakan itu karena CIA tidak welcome terhadap Soekarno. Tadi saya sudah jelaskan sejak KAA tahun 55 dan seterusnya sampai gerakan non-blok dan seterusnya. Bagaimana menghabisi Soekarno? Kan itu pertanyaannya kan. Tidak bisa dirusak dari luar, kita rusak dari dalam. Nah, dari dalam akhirnya ujungnya adalah peristiwa G30 ini. Tapi ujung-ujungnya mereka menggunakan di dalam lalu bunuh para jenderal. Itu ceritanya tidak begitu. Bingung juga. Ya, itu kan menurut versi sejarah resmi. Dikatakan menurut versi sejarah resmi. Resmi bukan berarti benar ya. Itu yang dicekokkan kepada kita selama 30 tahun itu kan. Ada film, ada macam-macam. Iya, melalui film dan seterusnya. Dikatakan Letnan Kolonel Untung itu melakukan kudeta pada ujungnya kan. Ini kan cerita sejarah ini meloncat. Akrobatik sejarah. Baca buku sejarah dan saya tulis di dalam novel saya. Sahdan ada isu tentang adanya Dewan Jenderal yang mau melakukan kudeta terhadap Bung Karno. Nah, itu salah satu sumbernya itu adalah terkait dengan dokumen Gilchrist dari kedutaan Inggris. Dikatakan ada Dewan Jenderal. Untung amat mempercayai adanya Dewan Jenderal itu, lalu dia berpikir, kalau ini mau kudeta terhadap Bung Karno, bagaimana kalau kita dahului? Nah, dia berusaha mendahului itu. Kita dahului apa mau kudeta? Tidak. Di dalam buku sejarah barangkali lupa diedit oleh Orde Baru, itu yang diajarkan di sekolah itu jelas. Untung itu mau melakukan penculikan. Itu di buku versi resminya. Dia menculik kok, bukan mau kudeta. Nah, diculik untuk apa? Diserahkan kepada Bung Karno.
diserahkan kepada Bung Karno, tolong diadililah ini Bung Karno. Nah, disitulah si Aidit mendompleng. Ya, Aidit berpikir ini pertarungan dengan TNI Angkatan Darat dengan PKI itu kan sejak lama itu terjadi. Aidit berpikir ini kan saling mau menghabisi antara Angkatan Darat dengan PKI itu. Ini ada momen Aidit gabung situ, ikut dalam G30S itu. Nah, tujuannya itu adalah kalau para jenderal ini berhasil ditangkap, diserahkan kepada Bung Karno, dikasih hukuman, itu habis Angkatan Darat kan, rusak namanya kan. Ini kok jenderal kalian mau kudeta kan itu. Nah, dan kemudian di situ kan PKI ikut bersama Untung kan, dia kan akan dapat kredit poin yang baik kan. Angkatan Darat habis, PKI harum namanya kan. Nah, tetapi di sini Pak Harto ya cukup lihai juga mainnya, barangkali karena CIA yang mengatur di belakang. Jadi pada saat itu Untung mau melakukan penculikan. Oke, siapa yang di lapangan itu yang memegang kunci itu adalah Sam Kamaruzaman. Sam Kamaruzaman itu ketua Biro Khusus Partai Komunis, yang notabene ya, disebut-sebut dan saya juga menyebut dalam novel saya dengan catatan kaki, dia adalah agen 3 kaki. Ya, agen CIA, orang PKI dan sekaligus juga orang dekat Soeharto. Nah, Sam Kamaruzaman lah yang menelikung ini, yang memainkan peranan. Tapi saya juga tidak yakin Sam itu bergerak sendiri. Jadi pada saat ini grand design, grand skenario. Betul sekali. Nah, jadi pada saat itu penculikan, tiba-tiba di Lubang Buaya, ada semua saya tulis di novel saya dan dengan catatan kaki. Si Dul Arif, komandan penculikan, komandan pasukan Pasopati, bertanya kepada Sam Kamaruzaman, karena Sam Kamaruzaman operator lapangan. Apabila jenderal membangkang untuk diajak bertemu Soekarno, maka apa tindakan kami? Kan semula itu culik itu tangkap jenderal hidup-hidup kan, itu namanya menculik kan? Menculik doang. Menculik doang. Nah, tapi pas ditanya kalau jenderal membangkang, disitulah Sam Kamaruzaman mengatakan tangkap jenderal atau bawa jenderal hidup atau mati. Ada hidup atau mati itu. Disitulah blundernya. Maka beberapa dari ini dihabisi di tempat tinggalnya, beberapa dihabisi di Lubang Buaya itu. Nah, di situ dengan tewasnya para jenderal ini, itu Untung blunder. Dia bingung, lah kita mau menyerahkan apa? Mau menyerahkan jenazahnya ke Bung Karno? Kita rencananya mau nangkap hidup-hidup. Siapa yang merubah itu game di lapangan ya, sehingga jenderal itu mati, wafat, ya, meninggal. Yaitu Sam Kamaruzaman yang merubah perintah. Nah, ada bukti bahwa tujuan mereka itu mau menculik. Wakil Untung itu Letnan Kolonel, tapi wakilnya itu Brigjen Suparjo, datang ke Halim pada pagi itu, 1 Oktober itu, melapor kepada Bung Karno bahwa mereka telah menangkap Dewan Jenderal, atau orang yang diduga Dewan Jenderal kalau bahasa kita, tolong di-approve. Bung Karno sudah terima kabar bahwa ada jenderal yang mati, yang meninggal. Bung Karno tidak mau meng-approve-nya, diminta menghentikan tembak menembak. Disitulah mulai blundernya. Satu, blunder Untung telah terjadi, ya, bahwa penculikan jadi pembunuhan pada akhirnya. Yang kedua, ada saya tulis dalam novel ini sendiri, pada saat bingung itu, nah, pertama sebelum saya katakan saat bingung, kita mundur sedikit. Sehabis penculikan itu, jam 7:10 pagi, RRI mengumumkan. Nah, itu pidato Untung itu kan rekaman, bukan Untung datang ke sana. Ya, pokoknya gerakan 30 September. Penyiarnya juga diberhentikan itu. Iya, betul. Padahal itu hanya melaksanakan tugas. Betul. Nah, jadi gerakan 30 September telah menggagalkan rencana kudeta oleh Dewan Jenderal, kurang lebih begitu, bla 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 bla. Tapi gini, Bang. Pas itu sejarah orang akan baca ya, orang akan lihat. Kembali lagi kita, orang bertanya, layak nggak sejarah tragedi 65 ini diluruskan? Harus. Kalau luruskan, bolehkah kita tahu siapa sutradaranya, siapa pembuat skenarionya, penulis naskah dan sebagainya kalau semacam sinetron? Ya, paling tidak kita mendekati sana, kalaupun tidak sampai ke sana. Saya akan lanjutkan pembicaraan saya. Jadi tadi setelah blunder kan ya, itu tewas. Dalam suasana linglung bingung, itu Untung sesuai dengan kalau nggak salah buku Subandrio yang saya kutip, mengatakan waktu dia sama-sama di penjara dengan Subandrio,
Dalam suasana bingung itu, dia bingung, dia menculik kok jadi mati semua. Pada saat itulah Sam Kamaruzaman menyodorkan konsep yang kedua. Nah, pembentukan Dewan Revolusi itu. Iya. Pembubaran kabinet, penurunan pangkat jenderal-jenderal, dan semacam. Kata Untung, dalam suasana bingung itu, saya disodori dokumen oleh Sam Kamaruzaman, lalu dia minta saya menekannya, maka saya teken, bukan tanda tangan itu, saya kutip di itu kan. Jadi si Untung ini tidak membaca. Untung itu jago perang ya, tapi sebagai administrator atau sebagai politisi dia tidak jago lah itu. Bahkan bisa kelecehan oleh Sam Kamaruzaman. Dia tanda tangan itu. Dia tanda tangan ini diumumkan jam 1 siang kan. Dengan diumumkan jam 1 siang itu, lengkap orang mengatakan kamu kudeta. Iya. Kan membubarkan kabinet. Untung kan tidak ngerti semua. Mulailah dilakukan pengejaran. Nah, ini kan satu hal yang aneh dari penculikan. Jadi tentara ini kalau profesional di bidangnya itu kadang lari ke politik itu kacau dia. Bisa dikerjain itu ya. Itu. Nah, seharusnya dia tadi dengan setelah setelah ini terjadi, Pak Harto kan bergerak melakukan pengejaran. Dikejarlah dan dikatakan itu G30S itu PKI. PKI itu ada situ, iya, tapi otaknya bukan dia. Dan saya juga yang jadi cerita G30S PKI. Iya, didomplengkan karena mau menghabisi PKI kan, Angkatan Darat sama PKI itu sejak lama memang saling bunuh lah. Padahal di Super Semar juga tidak ada pembubaran PKI ya. Iya. Nggak ada perintah pembubaran ya. Tidak ada, malah diwajibkan untuk menjaga ajaran Bung Karno. Ini kan itu kan sebuah. Tapi kalau boleh saya tanya Bang, dalam riset Bang Yusron ini, korban PKI itu kan si Bang Siur tuh. Ya. Dulu di Sarwo Edi sebagai komandan pengejaran orang-orang PKI itu katanya berapa juta? Sejauh yang saya baca, ini bukan saya ngomong ya. Di dalam novel saya ada tulis dan ada catatan kakinya. Zaman Pak Harto masih berkuasa, Pak Sarwo Edi pernah berbicara di DPR pada saat itu. Pak Sarwo Edi sebagai komandan RPKAD. Ini mertuanya SBY ini. Iya. Nah, jadi mengatakan jumlah itu 4 juta. Saya nggak tahu apakah 4 juta orang. Banyak sekali ya. Entah mau gagah-gagahan dibesar-besarkan, tapi kemudian orang bilang genosida ya berubah. Nah, tetapi kalau seandainya kita melihat data yang disepakati oleh sejarawan itu korban itu antara 300 sampai 500 seluruh Indonesia itu. Iya, seluruh Indonesia itu yang mati secara jasad. Iya, saya ingat Bang, peristiwa G30 ini bapak saya juga dicerita di dekat rumah saya, kita tuh ada 200 meter itu ada lubang, orang bilang kuburan PKI. Jadi selalu itu menjadi brand name itu lubang. Jadi itu katanya ditembak dan dia harus katanya supaya darahnya dia nggak diikuti arwahnya itu mereka harus minum darahnya. Itu dia cerita sampai situ doang. Tapi saya tidak, karena kita masih kecil kita tidak menggali lebih jauh. Nah, jadi itu pengejaran yang dilakukan itu. Jadi saya sebenarnya melihat ya, coba kita pikir begini ya, apa betul sampai sekian juta atau sekian ratus ribu orang harus dihabisi semacam begitu? Sebenarnya apakah tujuan? Ini analisa saya belum tentu benar ya. Tapi untuk pemikiran atau kegiatan keilmuan, tujuan meluruskan sejarah. Iya, meluruskan sejarah. Coba kita pikir, seberapa penting sih nggak bisa nyawa orang sampai 300 sampai 500 juta atau 300 ribu sampai 500 ribu itu, atau bahkan 4 juta seperti dikatakan Pak Sarwo Edi Wibowo itu. Apa penting angka sejumlah itu? Saya menduga kuat begini. Itu sejak awal pemerintahan Soeharto, dia tidak punya legitimasi kok kalau dia melakukan kudeta. Nah, dia tuduh PKI kan? Dia tuduh PKI, mungkin akan banyak orang yang ribut, apa benar PKI apa enggak dan semacam. Nah, seperti kita bicara di zaman keterbukaan sejak 98 ini. Maka dilakukanlah Soeharto itu menurut saya menciptakan apa yang disebut sebagai lembaga rasa takut. Sengaja dibantai orang. Dia bantai orang sekian banyaknya sehingga orang ketakutan. Mau bilang masak lu, habis juga lu, hati-hati. Kan begitu yang terjadi pada saat itu. Jadi pembantaian sekian banyaknya orang itu, ya, korban-korban yang dibilang PKI atau orang yang diduga PKI atau disangkut pautkan dengan PKI itu, tujuannya itu adalah untuk menteror bangsa ini. Supaya mereka takut dan tidak berani mempertanyakan kekuasaan Pak Harto itu. Kalau tidak diteror begitu, orang tanya, apa betul Pak?
Apa betul pas pampres melakukan kudeta? Apa betul partai melakukan kudeta? Zaman itu ngomong kayak gini, habis kita kan. Iya, betul. Nah, jadi banyak sekali keganjilan-keganjilan. Untuk menutupi itu supaya orang tidak bertanya, bikinlah teror yang namanya tadi, yaitu pengejaran PKI. Orang katakan pembantaian PKI, pembantaian terhadap PKI oleh tentara, oleh Angkatan Darat. Jadi sejarah 65 ini, kita baca sejarah resmi yang mana nih sebenarnya? Padahal justru kalau orang lihat banyak manipulasi, banyak cerita yang membingungkan, ya kan Bang? Dan itu harus diluruskan. Ini dari itu. Nah, apakah memang negara kita ini memang mau hidup dalam mitos atau kita butuh fakta yang benar ya? Kalau mitos ya kita ya begini-begini aja gitu kan? Iya. Itu kita sepakat ini sejarah harus diluruskan. Nah, sebagai dokter ilmu politik atau filsafat ya, yang meneliti khusus masalah tragedi 65 ini, bagaimana Bang Yusr melihat logika kekuasaan saat ini? Ya, apakah tragedi ini memang lahir dari semacam pertarungan ideologi? Ya. Atau hanya perebutan kursi empuk itu? Ya, saya lebih melihat ya, cuma untung di masa lalu itu ya, ideologi itu betul-betul mewarnai kehidupan masyarakat itu ya. Tapi belakangan ini orang sudah amat pragmatis sekali. Orang bisa saja loncat sana loncat sini anggota partai, walaupun saya tidak mau melakukan. Jadi saya tetap harus satu partai habis ini kuasa kemudian dia pindah ke. Iya, jadi berbeda dengan zaman sekarang. Nah, zaman dahulu ideologi itu memang amat menentukan. Ya, tujuannya itu apa? Ya, dengan partai dia menang, dia akan berkuasa kan? Dia akan memerintah. Dan masalah memerintah dengan baik, dengan didikat baik dan sebagainya itu urusan lain, ya. Tetapi itulah tujuannya. Jadi memang pada masa lalu ya tujuan PKI itu ya begitu. Terlepas dari PKI benar apa tidaknya, kita setuju apa tidaknya. Sekali lagi saya katakan pada masa itu PKI itu adalah partai yang sah. Nah, tetapi di sini kita lihat, ini kan ambisi Nasution, Jenderal Abdul Haris Nasution, yang ambisi politiknya itu, libido politiknya itu terlalu besar. Jadi bagaimana dia sebagai tentara bisa ikut dalam politik? Dia pernah dirikan partai IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, ikut pemilu 55, kalau nggak salah sekitar 2% atau kurang. Jadi lalu berpikir lagi gimana caranya? Dia bekerja sama dengan Soekarno kan, dengan dekret Presiden 5 Juli 59 itu. Yeah. Nah, dengan 5 Juli 59, ya konsep dui fungsi ABRI itu kan ya Nasution yang bikin, Pak Harto yang nikmati kan. Iya. Nah, masuklah waktu itu dengan dibubarkannya kabinet parlementer itu, bentuk kabinet baru, tentara itu dapat 30 kursi. Itu setelah dekret Presiden 5 Juli 59. Nasution dapat 2 bintang kok. Tiba-tiba lah gitu. Semua dapat bintang lah pokoknya. Ya, jadi luar biasa ambisi Nasution untuk berkuasa. Dia melalui partai kalah, lalu dibikin di fungsi ABRI. Yang lebih celakanya apa? Jadi ibaratnya itu saya katakan Nasution itu hanyalah orang yang menyiapkan panggung, tapi yang naik di atas pentasnya itu Pak Harto. Orang memang dari sampai hari ini di balik gerakan 30 September itu orang masih sebut-sebut lingkarannya di Pak Harto, ya kan? Tapi orang belum bisa membuktikan juga dengan tidak mau menyampaikan. Kalaupun ada itu dari kalangan peneliti tapi itu pun hilang begitu aja. Bagaimana ini kan supaya kita bisa luruskan? Soalnya G30S, film G30S itu kan banyak pakar bilang itu film fiksi, ya kan? Iya. Nah, kalau film fiksi, masa bangsa ini generasi ke generasi kan fiksi yang horor gitu. Masa kita dididik semacam. Nah itulah pentingnya kita luruskan. Di dalam novel ini saya ada menulis itu pernyataan Arifin Sinor, Arifin Sinor. Nah, dia sutradaranya kan? Ya, dia juga cerita dulu. Ya, dia bercerita dengan ini Jarod apa siapa namanya? Siapa namanya? Jarod ya. Jarod. Dengan Eros Jarod. Jadi itu saya kutip. Jadi saya tidak mau ngomong, tidak tanggung jawab kan. Itu jelas catatan kakinya. Arifin Sinur mengatakan kepada Eros Jarod bahwa sebagai sutradara dia amat kecewa terhadap film G30S yang dipertontonkan tiap tahun itu. Mengapa? Kata Arifin Sinur, ya saya sutradara, ternyata di atas sutradara itu ada lagi sutradara politik yang menyutradarai
Film itu pernyataan Arif Jarod, pernyataan Arifin Sindur saya kutip dalam Siapa hal ini. sutradara yang menyutradarai? Saya tidak tahu dia tidak sebut namanya, tetapi jelas Semua sampai di situ diem ya, Diam, ya. nggak berani menyebutkan jadi namanya. jelas itu tuh ada jelas perintah Soeharto bahwa sejarahnya harus begini, arahnya begini dan seterusnya. Jadi si sutradara yang asli Arifin Sindur pun kecewa terhadap G30. Tapi itu benar-benar itu. masuk Itu. di semua, kita masih kecil, itu masuk benar loh, melihat membayangin PKI itu udah semacam Ya. hantu. Ya, itu. Hantu paling ditakuti di Republik ini, ya kan? Ya, diciptakan semacam itu. Ya. Tapi hantu itu tidak pernah mati dan tidak pernah hidup juga. Gimana itu? Nah, jadi sekarang ini hantu PKI itu digunakan untuk menakut-nakuti bangsa ini, gitu kan? Cobalah pikir ya, zaman saya masih anggota DPR dulu, saya wakil ketua Komisi 1 bidang pertahanan, 2004-2009, saya pergi ke berapa kali lah pergi ke Jerman itu, ke tembok Berlin saya nyampai. Waktu zaman itu pun tembok Berlin sudah runtuh. Cina itu dulu Cina yang komunis menjadi red kapitalis, kan kapitalis Iya. barat. Siapa sih yang lagi gila sama komunis itu? Sekarang coba. Ya, tapi kita masih tetap berpikir ya, orang-orang lama itu berpikir PKI bahaya dan PKI udahlah, ya kita berpikir di diskusi baik-baik ya. Jangan demi berkuasa lalu kita nakutin orang. Jangan-jangan dari luar tuh karena kita suka dipuji, kita didukung-dukung ke hal yang sesuai keinginan birahi kita ini, lalu kita habis waktu di situ saja. Cina sudah ke bulan kemana-mana, India sudah ke bulan kemana. Kita masih berpikir ini hantu PKI gimana dong ini? Itulah. Jadi kita Gimana? harus selesaikan sejarah ini buat simpul yang dapat disepakati secara sebagian besar warga masyarakat inilah bikin rekonsiliasi yang kemarin gagal atau dianukan oleh Jokowi dulu. bukan waktu itu kan Mahkamah Konstitusi kan yang membatalkan kan. Iya. Nah, Oh iya. ya, jadi ideal lah kita buka ini, dan saya pun dalam novel ini saya katakan, mungkin orang nanya ngapain sih cerita lama. Saya tidak menulis novel ini untuk membangkitkan mereka yang telah mati ya, yang telah wafat dari Saya kubunya. paham, saya baca sekilas. Melainkan untuk membangkitkan kesadaran kita yang masih Iya. hidup ini. Saya mengapresiasi Bang Yusron mau melihat bahwa bangsa ini harus besar. Bangsa ini harus tidak boleh dimainin oleh bangsa-bangsa lain, menggunakan orang-orang di dalam untuk hanya sekedar kekuasaan atau uang gitu. Waduh, terlalu kecil ya, terlalu mahal untuk kita akhirnya mengorbankan semua. Tapi kembali lagi, hantu PKI itu siapa yang piara ini hantu nih? Sehingga dia nggak mati juga, nggak hidup juga. Ya kan? Nah itulah, jadi saya ada menulis ya di sini. Saya mengatakan ini kan semua skenario CIA ya. Bahkan otak kita dibentuk oleh CIA melalui Pancasila itu kan. Kita mau diseragamkan pemikirannya oleh Pak Harto kan. Itu taktik CIA untuk menghabiskan bangsa ini. Ya kita coba bilang Pancasila tadi ya. Dibikinlah Eka Prasetya Pancakarsa P4. Apakah yang terjadi? Pembusukan Pancasila kan. Waktu tahun 98 Pak Harto jatuh, Pancasila itu hampir dibuang sama rakyat ini kok. Iya. Jadi apa hampir yang hampir hilang ya, itu. hampir hilang. Riset Kompas itu tinggal 10% apa ya? Tinggal berapa persen ya, itu? CIA bertepuk kan. Orang malah ingin jadi negara Islam kita. Ya. Jadi di situ orang bertepuk kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Harto itu, yaitu program CIA yang berhasil. Pancasila yang kita agung-agungkan itu, dan saya mencintainya itu hampir dibuang oleh rakyat. Gara-gara pembusukan yang dilakukan oleh Pak Harto ya dengan pemikir-pemikiran saya tadi melalui P4 Eka Prasetya Pancakarsa dan seterusnya. Jadi bukan membangun, yang merusak Pancasila itu siapa kalau kita bicara jujur? Bahkan mungkin PBB, Bang Yusron dan teman-teman itu mungkin yang dituduh ada bagian yang mau hidupkan, bahkan jadi korban juga. Jadi padahal kita jangan-jangan dicurigai Islam ekstremis karena Masumi kan. Jadi seolah-olah ini mau memperjuangkan negara Islam kan dulu ada upaya merevisi amandemen pasal 29 kan. Ya, dulu sih pernah adalah itu program Jakarta di tahun 2002. Ya. Tapi udahlah itu cerita yang sudah selesai. Kita juga realistis memandang ini kan. Nah jadi itu yang terjadi gitu. Saya amat mencintai Pancasila itu. Tapi kan kembali Pancasila yang mana? Zaman Bung Karno kan Pancasila itu telah menjadi Usdek loh, manipul Usdek. Nah pernah menjadi Trisila, Ekasila dan seterusnya. Zaman Pak Harto jadi P4. Nah jadi yang jelas itu adalah G30S yang melahirkan Pak Harto itu justru mengakibatkan salah satu poin
tidak baiknya itu adalah pembusukan terhadap Pancasila itu sehingga Pancasila itu hampir dibuang oleh rakyat. Itu dampak G30S itu. Nah, lalu kemudian alam pikiran kita saat ini, kita dicekoknya enggak 30 tahun ya. Setelah reformasi 98 pun juga orang-orang yang sudah tercekok itu tidak dengan sadar dan mau memperbaiki dirinya. Saya ya ini petinggi, seorang petinggi kita, saya tidak mengatakan dari unsur mana, nanti ada yang tersinggung dan semacam. Pokoknya saya waktu itu berbicara, Pak, saya bilang ada kawan saya, waktu itu saya dalam kedudukan duta besar, menghadaplah beliau, waktu petinggi juga saya sebagai duta besar, mau sekolah ke Moskow. Oh jangan Pak Dubes, nanti jadi komunis. Astaga, saya pikir, maaflah, ini kok beliau ini jadi bukan komunis, hantu komunis sekarang ini, Bapak ketakutan sendiri. Iya. Nah itulah yang terjadi pada saat ini. Selagi kita saling menakut-nakuti, ya, kapan bangsa kita ini akan maju? Yolah kita simpulkan sejarah ini, kita lihatlah apa ini kita. Dan saya mengatakan ini ironis, novel saya yang kedua itu nyanyian bangsa cacing, ya, dalam orkestra dusta. Apakah yang kita telah menjadi apa pada saat ini? Kita itu telah menjadi cacing yang hina dan melata. Ya, itu sebagai akibat perusakan alam pikiran kita, ya. Ya, jadi bukti kita udah 80 tahun merdeka. Ya. Cina 20 tahun tuh nggak ada apa-apanya. Wah, apalagi masyarakat rakyat yang 1 eman sekian. Ya. Tapi mereka cepat bangkit dan karena fokus ya. Ya. Mereka pernah juga punya tragedi Tiananmen. Tapi Indonesia, tragedi kita yang 65 terbunuhnya 6 jenderal ini, kok ini menjadi kita susah rekonsiliasi. Ya, itu persoalannya nggak sudah-sudahnya. Nah, itu kerusakan yang diciptakan selama 30 tahun yang notabene adalah kehendak saya menurut saya untuk menghabisi bangsa ini, itu telah terlalu membekas. Saya bersyukur ya, memang proses kadang-kadang kita menyelesaikan satu masalah itu memang agak lama. Apalagi sejarah yang ada berhubungan dengan tentara, itu nggak gampang itu untuk cepat. Jadi saya nggak tahu berapa generasi baru ini bisa hilang. Tapi proses dari 65 sampai sekarang, setelah reformasi, ada banyak perubahan. Kita bisa ngomong bebas begini. Orang-orang yang pernah, anak-anak dulu keturunan PKI kan tidak boleh masuk pegawai negeri sipil. Litsus itu sangat ketat. Begitu udah ketahuan dari anak siapa, itu sudah pasti nggak lolos. Tapi sekarang sudah boleh kan? Sudah boleh semua. Bahkan saya pernah dengar sampai ada kompensasi untuk mereka yang korban. Gus Dur dulu pernah meminta maaf. Bahkan Gus Dur malah minta maaf, dan itu ada reaksi juga keras dari tentara juga. Ya, tapi itulah, ini kan udahlah, kalau kita salah mengakulah. Toh juga yang salah bukan tentara-tentara yang sekarang juga kok. Tentara masa lalu, ya sudahlah gitu kan. Sama sebagaimana tadi anak cucu PKI sekarang tidak dipersoalkan lagi, boleh masuk pegawai negeri dan seterusnya. Ya udahlah, kalau tentara itu angkatan darat misalnya pernah salah di masa lalu kan enggak mungkin saya bilang angkatan darat yang sekarang ini harus kamu salah. Enggak begitu, itu kan masa lalu. Iya. Nah, kenapa kita tidak berpikir semacam itu? Tapi kemarin itu tragedi, kita sebut tragedi aja, Agustus 2025 sampai 31 Agustus, tidak ada loh bahwa ada susupan infiltrasi ideologi komunis di dalam PKI, nggak ada. Dulu tuh masih setiap itu pasti ada unsurnya, tapi sekarang udah nggak ada itu. Nah, ini berarti ada kemajuan. Nah, tapi omong-omong, Bang Yusran tuh bapak namanya Mahfud kan? Tadi nama profesor ya sekarang. Siapa itu? Bapak, ayah Anda? Tidak, ayah saya Toko Masumi saja di. Toko Masumi. Beliau tahu peristiwa 65 ini. Iya, di kampung. Nah. Jadi. Tapi ikut bagaimana? Tidak, cuma ikut stresnya saja gitu kan. Bahwa yang tak benar tandanya cerita zaman itu dikatakan PKI itu mau ngorok leher orang Islam kan. Iya, pendanya kan kita nggak tahu itu kan, barangkali kan cerita itu dibuat dan dihayo-hayokan kan. Soalnya nggak ada dalam sejarah. Kita kan nggak pernah ini, tapi dalam beberapa referensi ada ayah dari Bang Yusron juga tokoh yang memang tidak suka deh. Pasti. Jadi kita jelas kebencian PKI kan. Dengan PKI. Nah, itu satu cara untuk Soekarno kan bubarin Masyumi. Jadi orang
menarik-narik, ini berarti kelompok ini jelas ada musuh dari politik Islam, ya kan? Termasuk Masyumi untuk mengaminkan peristiwa ini. Jadi bahwa Aidit atau PKI mungkin punya peranan untuk membubarkan beberapa partai kan, sebelum atau setelah Masyumi kan ada lagi partai, saya lupa apa, PSI atau apa yang dibubarkan oleh Bung Karno. Itu jelas Masyumi itu pun juga korban PKI sebenarnya. Jadi jelas gitu kan bahwa orang Masyumi bela PKI itu tidak masuk akal gitu. Nah, dan saya pun sekali lagi bukan mau membela tapi ingin meluruskan sejarah itu. Jadi jelas tetapi kalau kita bicara, ya saya sebagai orang Islam itu ingat dengan Al-Quran itu dikatakan janganlah ketidaksukaan atau kebencian engkau terhadap sebuah kaum mengakibatkan engkau berlaku tidak adil terhadapnya. Mentang-mentang nggak suka, yang benar juga dia kita bilang salah, yang bagus juga dia bilang, yang bagus dia perbuat kita bilang jelek, karena kita nggak suka, ini nggak adil. Nah sama seperti ini, bahwa PKI itu terlibat, iya, tapi di luar PKI kan yang lebih terlibatnya itu kan kita tadi sudah berkata di depan tadi bahwa PKI melakukan kudeta tidak masuk akal. Iya kan? Jadi siapa yang melakukan kudeta itu kan ini sebuah pertanyaan besar. Ada semacam dendam itu. Kenapa kelompok Islam politik ini selalu mendukung tentara untuk mengejar semua ini, dan sampai hari ini masih menjadi waspada karena selalu diulang bahwa sekian bahkan 1000 kiai di Jawa Timur itu dibantai oleh PKI, ya kan? Dan itu kayak gitu-gitu kan? Iya, itu kan banyak cerita yang tidak ini ya. Dan berapa banyak juga sebenarnya kelompok-kelompok Islam yang membantai orang yang dituduh PKI itu. Banyak kok di dalam buku-buku juga. Jadi saling lah gitu kan? Iya. Nah, jadi ya banyaklah cerita-cerita yang dibuat, ya, dibilang PKI itu anti agama semacam, ya itu tidak memang adanya cerita bohong semua lah. Ya, jadi Bang Yuson menulis buku ini ini sesuatu yang supaya kita orang perlu baca ya, untuk dan baca buku yang hasil riset. Ya. Karena riset itu nggak boleh bohong gitu kan. Ada metodologinya, ada aturan yang jelas itu. Fact are sacred, ya kan. Fakta itu suci. Jadi kalau kita ikut buku-buku yang ditulis perorangan yang sesuai kepentingan, mau biografi, mau apa, ya kita akhirnya terjebak dalam kepentingan dia, kacamata dia kayak apa, ya sudah di situ. Tapi harus baca buku-buku yang ada referensi riset yang jelas ya, supaya ini ya. Makanya saya katakan juga di sini, kalau Nasution, oke lah, kalau dibanding saya dengan Nasution nggak ada apa-apanya lah saya. Jenderal bukan, ya bukan, ya. Pengalaman dalam peristiwa Republik juga bukan, tapi justru karena saya bukan itulah saya lebih baik dari Nasution di dalam menulis sejarah ini. Nasution punya kepentingan kok, ambisi pribadinya dan ambisi angkatan darat itu. Saya punya ambisi apa sih? Untuk apa sih saya nulis? Nggak ada kan? Saya di lembaga ini misalnya, enggak, di politik punya boleh katakan saya tidak aktif lagi saat ini gitu kan. Jadi saya menulis ini demi hati, demi bangsa ini. Mungkin itu juga Anda dapat award atau merit award dari Jepang itu. Itu sebelum ini gitu. Jadi paling tidak tuh barangkali niatnya sudah ke sana, barangkali alam semesta juga menyampaikan kepada pihak Jepang Singapura. Dari pemerintahan Kaisar Jepang. Dari Kaisar, dan saya dapat 2. Satu itu tentang disertasi saya, itu dapat gold medal. Karena saya itu disertasi saya tadi ekonomi. Saya menyanggah model pembangunan ekonomi ala Jepang itu, yang pada saat itu dielu-elukan oleh Bank Dunia. Rontok itu di tangan saya, kalau nggak doktor saya. Oh gitu ya. Nah, itu kemudian saya dapat gold medal dari situ, dan kemudian setelah saya selesai jadi dubes, saya dapat lagi bintang jasa dari Jepang itu. Dan dari negeri ini kadang-kadang ya kita nggak masuk hitungan lah barangkali gitu. Sudah belum ditawarin dari bintang Mahaputra atau enggak apa? Lah, barangkali enggak levelnya. Banyak yang sekarang ini kan ramai nih bintang-bintang. Ya, tapi saya ingin menerima bintang itu apabila ini layak atau tidak dengan diri saya. Kalau tidak layak, lebih kita tolak lah. Boleh nggak nolak? Kalau bintang Anda merasa nggak layak? Boleh saja, dan itu akan lebih gentleman. Oke. Bang Yusron, kita akan memasuki babak akhir nih dalam diskusi kita. Banyak orang mengatakan bahwa tragedi 65 itu jadi luka bangsa. Ya. Saya terkadang berpikir, luka itu bangsa yang mana? Ya. Bangsa ini rakyat yang luka atau penguasa yang luka?
saya lihat kok rakyat yang luka karena banyak korban itu kan. Ya, Jadi menurut sampean gimana? rakyat yang luka. Jadi PKI jelas luka ya, itu jelas. Padahal dia partai yang sah. Dan dia bukan pelaku utama, bukan otak utama kudeta itu. Dia boleh katakan di samping pelaku dia juga adalah korban. Sekarang orang-orang yang dituduh sebagai PKI atau terlibat PKI itu juga korban. Dan kita-kita ini, zaman masih kecil dulu, kita mana bisa bicara kayak begini. Ya tentara itu sampai ke kampung punya hansip, punya babinsa segala macam. Tentara itu punya mata dan telinga sampai ke kampung-kampung. Jadi kebebasan kita berpikir itu juga telah terenggut selama masa kanak-kanak kita sampai tahun 98 itu. Itu kita juga korban. Nah, jadi luka itu adalah luka yang dialami oleh rakyat. Nah, jadi kalau begitu, ya kalau luka tentu ada yang melukai. Siapa yang melukai? Nah, di situ bagaimana lah kita tidak usah saling tuduh-menuduh. Oke lah, itu masalah yang telah silam. Marilah kita rekonsiliasi. Tapi harus dijelaskan duduk masalahnya itu seperti begini. Betul. Kalau orang mau ngomong juga sedikit, oh PKI kamu, ya gimana ini masalah sejarah kita akan terselesaikan. Ya dari itu mereka bilang begini. Elit selalu bilang sejarah jangan diulang. Sejarah kelam itu baik jangan diulang, ya kan? Ya. Tapi kalau kita nonton sinetron, ya kan? Tergantung siapa yang punya uang Ya, dan punya kuasa untuk membuat film itu, Ya. ya kan? Dan apa? Diputar ulang-ulang gitu kan? ya, ya. Untuk mencekoki sesuatu Ya, yang ya, seharusnya film apalagi dokumenter Ya. itu harus benar-benar riset panjang Ya, ya. dan fakta. Ya. Nggak apa-apa. Tapi orang takut kalau fakta itu jangan sampai kena ke saya. Ya, ya. Kalau kena ke situ boleh, jangan sampai ke saya. Bagaimana dibelok-belokkan Ya. supaya nggak kena ke saya? Ya. Ini gimana nih? Supaya kita jangan sampai dihadapkan oleh figuran-figuran aktor-aktor di panggung yang panggung kekuasaan saja. Iya, saya setuju bahwa jangan sampai sejarah jelek itu terulang kembali. Tapi bagaimana kalau kita nggak tahu dulu itu bahwa ini kan kita ibarat nginjak api kemarin itu, tapi kita nggak dijelaskan ini bisa nginjak api lagi ke depan nanti kan. Itulah pentingnya pelurus sejarah ini supaya itu tidak terulang. Karena sifat sejarah itu dia mengulang dirinya. Nah, saya kira barangkali itu kesimpulan yang yang bisa kita capai sore hari ini. Lalu bagaimana kita memandang peristiwa G30 itu sudah 60 tahun. Semakin ke depan sudah semakin berkurang orang yang saya pun juga tadi di awal kita ceritakan umur 6 tahun saat itu, sekarang sudah 67 68 kan. Nah, semakin sedikit orang yang pernah mengalami. Saya pun juga bukan orang yang amat tahu sejarah ini, saya lebih banyak melakukan riset. Yeah. Ke depan ini tidak ada orang yang pernah mengalami itu. Cerita sejarahnya akan semakin berbelok lagi ke depan ini. Saya melihat Anda seorang periset, seorang akademisi yang tekun, dan mentor Anda juga tidak kaleng-kaleng seperti Profesor Yuwono Sudarsono. Iya, dan Pak Dorojatun Witojati. Prof. Dorojatun. Iya. Itu kan tokoh-tokoh besar yang kita berharap banyak tokoh yang lahir di kemudian hari. Kan mereka bicara jujur, ya kan? Mereka juga dorong Bang Yusron untuk terus menceritakan, meriset, soal meluruskan sejarah ini. Tapi kalau boleh saya minta satu kalimat. Apa yang ingin Bang Yusron sampaikan terkait tragedi 65 ini pada generasi muda? Ya. Saya berharap memesankan kepada generasi muda, mari kita rajin membaca, rajin mendengar, dan dengan kewaspadaan. Jadi kita harus melihat sejarah kita itu seperti apa adanya. Dulu, sejak 65 itu, kita dipatok dengan prinsip kebenaran tunggal dan mutlak dan dianggap final. Itu tahun 98 itu dianggap tidak final, dan kita mempunyai kesempatan untuk meneliti, untuk mempelajari. Jadi saya menulis 3 novel. Ini sesuatu yang enak dibaca, bukan buku yang ditulis dengan amat serius kesannya, walaupun isinya tetap serius. Dengan membaca ini, barangkali kawan-kawan muda bisa tahu, oh beginikah sejarah itu. Silahkan dibandingkan apa yang saya tulis dan apa yang ditulis oleh pemerintah Orde Baru, dan juga yang ditulis oleh
penulis-penulis lainnya. Nah, dengan itu insya Allah kita bisa tahu, oh inilah kebenaran. Setelah kita membaca itu, kita akan menyimpulkan. Saya rasa itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih, keren nih. Baik, Sobat Leader, saya kira kita sudah dengar tadi cerita untuk memberikan pengayaan pemahaman kita untuk bagaimana kita melangkah mencermati peristiwa 65 yang kita tidak pernah tahu. Kita hanya baca di buku, banyak buku-buku atau nonton film sinetron. Jadi tragedi 65 bukan hanya luka sejarah, tapi juga cermin bangsa. Kalau dulu kebenaran ditutup oleh propaganda, hari ini kebenaran ditenggelamkan oleh algoritma. Dulu rakyat dicekoki film horor, sekarang dicekoki konteks hoax. Pertanyaannya, apakah bangsa ini mau terus jadi penonton atau kita harus berani jadi penulis naskah baru sejarah kita sendiri? Saya Freddy Ndolu, inilah Leader Channel TV. Merdeka.